على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد أيها الإخوان rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan juga hidayahnya kepada kita semua untuk bisa terus belajar dan mengamalkan ilmu yang kita dapatkan. Yang namanya kematian, kita tidak mengetahui kapan dia datang. Dia datang tidak diundang. Oleh karena itu, ketika seorang sudah baligh, mencapai usia baligh, kalau yang laki-laki ditandai dengan ihtilam atau yang itu, dan yang perempuan ditandai dengan datangnya matahari, datangnya purnama. Maka kalau sudah seperti itu, setiap orang yang sudah baligh, dia itu mukallaf. Mukallaf itu apa, Ja? Dibebani syariat. Dibebani syariat. Dia bertanggung jawab atas dirinya sendiri. Meskipun jajan masih dikasih orang tua. Ya enggak? Meskipun jajan masih dikasih orang tua, sekolah masih dibiayai orang tua, tetap kapan sudah baligh, maka dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri. Maka pikirkanlah yang terbaik untuk diri kita. Kalaupun mau melakukan sensasi anak muda, lakukanlah yang bermanfaat. Dulu saya ingat sensasi saya ketika 3 SMP. Saya mengadakan kursus komputer. Ngajak teman-teman, ayo kita, waktu itu komputer jarang. Di kantor aja baru ada 2 komputer. Di kantor, mahal komputer, masih Pentium 3. Ada yang satunya Pentium 4. Nggak tahu antum Pentium kan, itu zaman-zaman yang dahulu. Jadi kalau mau mengadakan yang sensasi yang baru, adakan sensasi yang bermanfaat. Jangan yang berbahaya, contohnya parkur, dapat duit seperti itu. Nggak dapat apa-apa. Taib. Jadi apa? Lakukan hal-hal yang bermanfaat. Taib. Kita lanjutkan kajian kita membahas kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi, dan kita memasuki bab ke-8, babu ma jaa fir ruqa wat tamaim. Bab apa-apa yang jaa datang fir ruqa berkaitan dengan ruqyah, berkaitan dengan jampi-jampi, wat tamaim dan jimat-jimat.
Ruqa itu jamak dari ruqyah. Sedangkan tamaim jamak dari tamimah. Taib, ruqyah. Ya bacanya ruqyah bukan ruqayyah. Ya kan? Hati-hati beda, sama-sama ro, qaf ya, ta marbutah. Ya, tapi bacanya tipis-tipis, ya kan? Taib. Hadis yang pertama wa fi sahihi an Abi Bashir Al-Ansari. Di dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Abi Bashir Al-Ansari annahu kana ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya dulu beliau bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ba'dhi asfarihi, di sebagian safar beliau, fa arsala rasulan, kemudian arsala rasulan, beliau mengutus seorang utusan untuk mengabarkan apa? An la yabqayanna fi raqabati ba'irin qiladatun min wathar au qiladatun illa quti'at. Allah yabqayanna, tidak boleh ada qiladatun, kalung, min watar dari tali busur. Watar itu apa? Tali busur. Fi raqabati ba'ir, di leher onta, di leher onta. Au qiladatun, atau kalung secara mutlak, illa kuti'at, kecuali dia dipotong, diputus. Taib. Kemudian hadis yang kedua, wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun, rawahu Ahmad wa Abu Dawud. Taib. Sesungguhnya ruqa, jampi, ruqyah itu jampi. Makanya ada ruqyah syar'iyyah, ada ruqyah ghairu syar'iyyah. Ada ruqyah yang sesuai syariat, ada yang tidak. Tapi kalau dia jampi-jampi, innar ruqa secara umum, wat tamaima, dan juga jimat-jimat, wat tiwalata, dan tiwalah, apa tiwalah? Pelet. Syirkun, dia adalah syirik. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud, diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud. Imam Ahmad di mana meriwayatkannya? Di Musnad Al-Imam Ahmad. Adapun Imam Abu Dawud meriwayatkannya di mana? Di Sunan Abi Dawud, ya, di Sunan Abi Dawud. Taib. Kita bahas hadis yang pertama. Di sini pesan Nabi sallallahu alaihi wasallam, an la yabqayanna. Jadi dia yabqa, dari kata yabqa ditambahkan dengan nun taukid musyaddadah, al-musyaddadah, yang di tasdid. Jadi yabqayanna, ya, tidak ada yang boleh dibiarkan. Berarti fa'ilnya apa? Qiladatun,
ya, qiladatun itu subjeknya atau fa'il. Tidak boleh ada kalung yang terbuat dari watar. Watar tadi apa? Tali busur panah. Karena itu banyak digunakan untuk jimat. Taib. Fi raqabati ba'ir, di leher ba'ir. Di leher onta. Jadi bukan hanya onta, hewan-hewan yang lainnya pun kalau niat memasang kalung atau ikat leher atau ikat tangan, ikat yang lainnya tujuannya sebagai jimat, maka hukumnya syirik. Hukumnya syirik. Tetapi kalau misalkan dia hanya sebagai tanda, seperti misalkan kita lihat ada onta, ada tandanya, biar menandakan ini punyanya siapa. Sapi biasanya kita lihat atau kambing, misalkan ada tali, kemudian ada misalkan kayunya seperti itu ya. Itu sebagai apa? Tanda. Kalau hanya sebagai tanda kepemilikan, maka tidak jadi masalah. Begitu pula ada yang namanya at-taqlid fil adhahi. Ada istilah di dalam fikih itu yang disebut dengan al-qalaid. Al-qalaid yaitu binatang-binatang yang dipersembahkan disembelih di tanah suci Mekah. Ya, al-qalaid yaitu hewan-hewan yang diberi tanda untuk dipersembahkan disembelih di tanah haram. Maka itu tidak termasuk. Kenapa? Karena tandanya itu macam-macam. Ada yang digantungkan sandal, digantungkan kulit, digantungkan macam-macam dari benda-benda yang mana orang-orang Arab paham kalau itu ada tandanya berarti dia termasuk minal qiladah, termasuk minal qalaid, hewan-hewan yang dipersembahkan untuk tanah suci, di tanah suci Makkah untuk Allah Subhanahu wa taala ketika berhaji atau ketika berhaji. Taib. Begitu pula biasanya untuk menandai hewan yang akan disembelih di tanah suci itu biasanya dilukai sedikit badannya, badan onta, kemudian dibiarkan dia mengalir darah, ya. Setelah itu darahnya ditaburkan atau dicatkan sedikit di tubuhnya. Jadi orang memahami bahwa ini adalah hewan yang akan disembelih di tanah haram. Ya, tujuannya apa? Agar tidak diganggu, tidak dicuri, bahkan jangan sampai disembelih. Karena orang-orang Arab di zaman dahulu sangat menghargai hewan-hewan yang dipersembahkan atau kepada Allah di tanah suci. Ya, maka ini cara. Adapun sekarang ini sangat jarang dilakukan. Bahkan sepertinya tidak ada lagi yang membawa onta dari Madinah misalkan menuju ke Mekah atau dari Yaman menuju ke Mekah. Taib. Jadi kalau tujuannya bukan untuk mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat dari menggantung qiladah, yaitu kalung di leher hewan, maka hukumnya tidak menjadi masalah. Ya, seperti tanda digunakan untuk tanda saja. Tapi kalau niatnya adalah
untuk menghilangkan penyakit, menjauhkan dari ain, atau agar dia hewannya lebih kuat, maka yang seperti itu tidak boleh dilakukan karena tidak ada dalilnya, dan itu termasuk kesyirikan. Ya. Perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, au qiladatun atau qiladah, disebutkan secara mutlak, bukan hanya yang dari busur, tali busur panah. Ya, apapun dia, maka sifatnya mutlak. Di sini sifatnya apa? Mutlak, maka apapun yang digunakan sebagai jimat pada hewan, maka hukumnya haram dan jatuh ke dalam kesyirikan. Baik dia tali ataupun manik-manik atau tali tambang misalkan, tujuannya untuk apa? Untuk jimat, maka hukumnya syirik. Illa kutiat, kecuali harus diputus. Nah, di sini adalah izalatul munkar, menghilangkan kemungkaran. Dan bagaimana di sini Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menggunakan kekuasaan beliau untuk mengingkari kemungkaran, untuk mengingkari kemungkaran. Taib. Kemudian orang yang menggantung atau memasangkan kalung tersebut pada dua keadaan. Jika dia meyakini bahwa hanya Allah yang mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, dan itu hanya sebagai lantaran atau sebab agar mendapatkan manfaat atau menghilangkan mudarat, jatuhlah dia ke dalam apa? Syirik kecil. Mengeluarkan dari Islam apa tidak? Tidak mengeluarkan dari Islam. Tapi kalau dia meyakini bahwasanya tali yang digantung atau benda yang digantung atau jimat yang digantungkan itu mendatangkan manfaat dengan sendiri atau menghilangkan mudarat dengan sendirinya, maka jatuhlah dia kepada syirik besar, dan itu mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Kemudian selanjutnya, ya ikhwan, hadis Abdullah bin Mas'ud. Beliau ini adalah faqih minas sahabah, ya, orang yang berilmu dari kalangan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau juga dimuliakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang Abdullah bin Mas'ud, man arada an yasma'al Qur'an ghaddan tariyan kama unzil falyasma' ila qiraati ibni ummi abdin. Barang siapa yang ingin mendengar Al-Qur'an dengan jelas sebagaimana dia diturunkan, maka dengarlah bacaannya ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Ibnu ummi abd, yaitu Abdullah bin Mas'ud. Bahkan Rasulullah SAW meminta beliau membacakan Al-Quran dan Nabi SAW mendengarkannya. Tidaklah ini kecuali karena keutamaan Abdullah bin Mas'ud. Inni uhibbu an asma'ahu min ghairi. Kata Rasulullah SAW, sesungguhnya saya suka mendengarnya dari selainku. Taib. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innar ruqa wat tamaima wat tiwalata syirkun.
Sesungguhnya ruqa jampi-jampi atau ruqyah-ruqyah, wattabaima dan jimat-jimat, wattiwalata dan juga pelet itu adalah syirik. Itu adalah syirik. Dan kita bahas pada hari ini tentang jimat dan juga ruqyah. Wa an Abdullah bin Uqaim, diriwayatkan dari Abdullah bin Uqaim marfu'an, secara marfu', maksudnya sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi, barang siapa menggantung sesuatu maka akan digantungkan kepadanya sendiri. Kepadanya, maaf. Barang siapa menggantung sesuatu, wukila ilaih, maka akan digantungkan kepadanya. Kalau menggantungkan kepada benda, maka akan digantungkan kepada benda yang mana dia tidak bisa memberikan manfaat dan mendatangkan mudarat. Benda itu tidak bisa melakukan apa-apa kecuali dengan izin Allah. Maka kata Rasulullah SAW, man ta'allaqa syai'an, barang siapa yang menggantung sesuatu, wukila ilaih, akan digantungkan kepadanya. Tetapi sanad hadis yang ini ya dhaif, sanadnya lemah. Walaupun isinya benar, matanya sahih. Tetapi kita punya hadis yang telah kita bahas pada pertemuan lalu, yaitu hadis Imran bin Husain, fa innaka in tamut wa hiya 'alaika wukilta ilaiha, sesungguhnya jika kamu mati dan dia ada padamu, wukilta ilaiha, maka akan diwakilkan kepadamu. Ya, atau ma'aflahta abadan, atau kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Taib. Ya, ini kita katakan ayo ikhwan, menunjukkan apa? Tidak akan beruntung orang yang menggantung jimat, ya, yang menggantung jimat. Nggak ada yang pakai jimat ya. Cincin, ada yang pakai cincin yang laki-laki? Pakai cincin. Ya kalau mau pakai cincin boleh. Pakai cincin perak gitu kan. Laki-laki nggak apa-apa. Tapi jangan cincin besi. Cincin besi itu libasu ahlin nar. Ya makanya jangan pakai cincin dari besi. Taib. Kalau dari emas nggak boleh. Kalau laki-laki ya tidak boleh. Taib. Nah sekarang, jadi kalau hukum asal menggantung jimat itu haram, apapun itu ya. Baik yang jenisnya seperti di anak kecil itu, pakai jimat hitam, tali hitam, ya kan? Biasanya di pinggangnya, ya kan? Ada yang di kalung, begitu pula ada yang di tangan, di lengan. Biasanya antum melihat itu kalau ada pendekar zaman dahulu itu ada yang dipasang di lengannya itu dari kuningan. Ya. Kalau antum lihat pendekar-pendekar kolosal itu memakai seperti perhiasan di lengannya. Tidak, itu bukan sekedar perhiasan, tapi itu jimat. Ya, itu jimat. Dia pakai jimat, gelang atau cincin, atau
Subhanallah, apa mustika, ya kan? Tahu mustika? Mustika ratu, mustika ratu. Mustika tahu nggak? Batu yang keluar dari hewan, biasanya di kepala ular atau kepala buaya. Nah, kemarin saya dapatkan artikel berita gitu ya. Sebenarnya itu adalah jenis batu akik yang ditempelkan, dilukai kepala siapa? Ular, ya. Nah, habis dilukai dia akan terobati sendiri seolah-olah batu itu adalah keluar dari kepala ular. Ya. Makanya kalau para dukun itu kebanyakan adalah tukang kibul. Ya, tukang apa? Tukang kibul. Allahumma ta'an. Tayyib. Nah, sekarang pertanyaan. Jadi apapun jenisnya tidak boleh kita pakai. Tidak boleh kita pakai. Entah itu peci yang dijampi-jampi kayak gitu ya. Ada. Maka tidak boleh. Penglaris. Apalagi? Penglaris, terus apa? Buat supaya berwibawa. Nah, pakai susuk. Itu kalau susuk masuk dia ke dalam tubuh itu dengan perantara jin. Dia bisa emas atau perak atau benda-benda gitu ya, dimasukkan. Maka kita katakan itu termasuk jimat dan itu haram digunakan. Ya. Terkadang dulu saya pernah membaca berita juga, ada orang itu yang sangat terobsesi dengan kecantikan dirinya. Akhirnya dia ingin terlihat sangat cantik mengalahkan yang lain. Pergi ke dukun. Akhirnya dikasih susuk biar kelihatan cantik. Susuk kecantikan. Tapi ujung-ujungnya jadi pelacur. Ujung-ujungnya jadi pelacur. Nah, ini jalan keburukan akan mengantarkan kepada keburukan yang berikutnya. Makanya kita katakan jangan dikira sesuatu yang buruk itu tidak mendatangkan keburukan berikutnya. Ya, kalau dia bertaubat kembali kepada Allah, maka insya Allah selesai. Tapi kalau dia terus memakai contoh yang susuk kecantikan itu, ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya zina. Sudah zina, menjual diri. Maka jangan sampai kita terperdaya. Ya. Untuk mencari yang haram. Sekarang pertanyaan, bagaimana kalau dia itu jimat tapi dari Al-Qur'an? Boleh apa tidak? Nah, kita baca dulu di sini ya. At-tamaimu syai'un yu'alliqunahu 'alal auladi yattaquna bihil 'ain. Dan tamimah itu atau jimat adalah sesuatu yang mereka gantungkan pada anak-anak mereka untuk menghindari ain. Lakin akan tetapi idza kana al-mu'allaqu minal qur'ani, jika yang digantung itu adalah bagian dari Al-Qur'an, misalkan ayat, farakhasa fihi ba'dus salaf, maka sebagian kaum salaf, sebagian orang-orang terdahulu memberikan rukhsah atau keringanan atau pengecualian. Wa ba'duhum lam yurakhis fihi, dan sebagian tidak memberikan rukhsah. Wa yaj'aluhu minal manhi anhu,
dan menjadikannya termasuk yang terlarang. Minhum Ibnu Mas'ud, di antaranya adalah Ibnu Mas'ud. Sekarang kita pelajari hukum menggantung jimat yang berupa Al-Quran. Yang pertama, terjadi perselisihan di antara ulama, bahkan di kalangan sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pendapat yang pertama, boleh, karena Al-Quran itu kan adalah kalamullah. Kalamullah min sifatillahi amla. Kalamullah, perkataan Allah termasuk sifat Allah atau bukan? Termasuk. Kalamullah termasuk sifat Allah. Kita berlindung dengan sifat Allah. Ini kita permasalahan lain. Yang kedua, berlindung dengan sifat Allah boleh apa tidak? Disyariatkan apa tidak? Disyariatkan. A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhir. Misalkan, saya berlindung dengan biqudratillahi, dengan kudrah Allah, ya, dan kekuatannya dan seterusnya. Ini menunjukkan apa? Boleh pakai sifat di antara sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang Al-Qur'an itu sifat Allah apa bukan? Kalamullah bin sifatihi. Makanya pendapat yang pertama mengatakan boleh. Dan inilah yang dipegang oleh sebagian salaf terdahulu, ya. Taib. Sebagian salaf, diantaranya siapa? Seperti Aisyah. Begitu pula seperti Aisyah, Abdullah bin Amr bin Al-As membolehkan memakai jimat dengan Al-Quran. Adapun Abdullah bin Mas'ud dan banyak sahabat yang lainnya memandang tidak dibolehkan. Nah, yang mengatakan tidak boleh, apakah jatuh menghukuminya orang yang melakukannya jatuh kepada kesyirikan? Jawabannya tidak. Kenapa? Ayo, antum bilang tidak. Apa alasan antum mengatakan tidak? Karena dia menggunakan sifat di antara sifat-sifat Allah. Berarti terlarangnya di mana? Terlarangnya dia masuk ke dalam bid'ah. Sesuatu yang tidak dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi memakai jimat, ya, untuk pendapat yang kedua mengatakan dia tidak terjatuh kepada kesyirikan, tapi terjatuh kepada mengada-ada dalam urusan agama. Ini antum harus paham ini perbedaannya. Kalau selain Al-Quran hukumnya apa? Syirik, ya kan? Tapi kalau menggantung Al-Quran itu bukan syirik, tapi jatuh kepada bid'ah yang berpegang kepada pendapatnya Abdullah bin Mas'ud. Adapun yang mengatakan menggantung jimat dari Al-Quran itu boleh, seperti yang dipegang oleh Abdullah bin Amr bin Al-As dan Aisyah radhiyallahu taala anha, maka dia mencukupkan dengan Al-Quran saja. Tetapi pendapat yang pertama mensyaratkan yang mau menggantung Al-Quran, walaupun
ya, pendapat yang kuat Allah alam bisawab adalah tidak dibolehkan menggunakan jimat dengan Al-Quran. Nah, bagi yang memegang pendapat yang pertama, maka disyaratkan antakunat tamimatu minal Quran, harus dari Al-Quran saja, tidak ada yang lain. Kalau misalkan ada, kita sebagian pernah membuka jimat, jadi misalkan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian ada potongan kata yang itu kita orang Arab yang paham bahasa Arab mengatakan ini nggak dipahami maknanya. Sudah buka kamus pun ini tidak dipahami maknanya. Apabila ada yang tidak dipahami maknanya atau ada selain Al-Quran yang ditulis di sana, maka hukumnya haram. Ini yang berpegang kepada pendapat yang pertama. Yang kedua, harus ditulis dengan lafaz bahasa Arab. Tidak boleh dengan tulisan lain, tulisan Latin, Sanskerta, atau tulisan tulisan kalau Cina apa Cina? Mandarin. Kalau Jepang kanji. Nggak boleh. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Kalau Korea apa Korea? Hah? Apa kalau Korea? Nggak tahu. Pokoknya nggak boleh selain tulisan Arab Al-Quran. Yang ketiga, orang yang meyakini pendapat pertama yang benar harus meyakini bahwa syifa, penyembuhan atau manfaat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan karena yang digantungkan itu. Ini bagi yang berpendapat dengan pendapat yang pertama. Adapun mengapa kita katakan pendapat yang kedua adalah pendapat yang lebih kuat? Ya, yang lebih apa? Lebih kuat. Dan kita tidak mengatakan orang yang memakai jimat dari Al-Quran itu telah melakukan kesyirikan, tapi kita mengatakan telah melakukan apa? Kebid'ahan. Yang pertama, alasannya dalil tentang larangan menggantung jimat itu sifatnya umum, yaitu apa? Man ta'allaqa syai'an wukila ilaihi. Begitu pula dalil innar ruqa wa tamaima wa tiwalata syirkun, ini dalilnya umum. Hal yang kedua, saddu al-wasilatil mufdiyati ila syirki, menutup pintu gerbang menuju kesyirikan. Kalau kita membolehkan menggantung jimat dari Al-Quran yang mana itu dibungkus, ya kan rata-rata dibungkus ya kan? Rata-rata jimat walaupun dari Al-Quran itu tetap dibungkus. Ini akan membuka pintu prasangka bolehnya memakai jimat. Padahal dia tidak tahu isinya adalah Al-Quran. Maka ini akan membuka membuka celah. Itu Ustadz Fulan aja pakai jimat katanya. Kalau gitu kita boleh dong pakai jimat juga. Padahal Ustadz tersebut pakai jimatnya jimat Al-Quran. Ya, paham di sini? Jadi nanti ada orang yang berprasangka bahwa boleh memakai jimat secara umum. Maka ini tidak diinginkan. Maka membuka gerbang kepada memakai jimat secara umum. Ini tentunya terlarang. Kemudian yang ketiga, kalau kita bolehkan, maka ditakutkan
ada waktu di mana nanti Al-Quran itu bisa berpotensi dihinakan. Al-imtihan, pakai H besar, al-imtihan. Ada penghinaan terhadap Al-Quran. Contohnya dibawa ke WC, atau yang kedua misalkan suami istri ngapain? Ya tidurlah. Yang ketiga, bisa jadi orang melakukan dosa sedang pakai jimat Al-Quran, bisa nggak? Ngintip di asrama hijau, pakai bawa Al-Quran, atau ngetuk-ngetuk seng, cacak. Astagfirullah. Tujuannya apa? Pakai jimat, bawa Al-Quran lagi tuh, ya nggak? Bawa Al-Quran nggak? Bawa Al-Quran. Maka di sini al-imtihan, penghinaan terhadap Al-Quran, berpotensi ke arah sana. Maka kita katakan, ya, lebih baik kita tidak memakai sama sekali, baik dari Al-Quran apalagi yang selain Al-Quran. Allahu a'lam bishawab. Saya tadi mau bahas tentang ruqyah tapi waktunya tidak memungkinkan. Kita bahas pada pertemuan depan saja insya Allah. Silahkan kalau ada pertanyaan kita buka. Taib, silakan. Yang akhwat kalau mau bertanya silakan bisa ditulis. Ada pertanyaan dari musola. Afan Ustadz bertanya, ketika bersafar lebih diutamakan mengambil rukhsah, namun ketika kita berada di Mekah atau Madinah dalam keadaan bersafar, sebaiknya kita ambil rukhsah seperti qasar sholat atau menjama' sholat, atau kita setiap sholat seperti waktu-waktu sholat biasa, mengingat keutamaan sholat di dua tempat tersebut mendapatkan pahala yang berkali-kali lipat. Allah alam bisawab ya ikhwan. Jadi kalau kita sedang bersafar untuk umroh ya, terutama untuk apa? Umroh, maka kita katakan lebih baik ya sholat di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Kenapa? Karena kesempatannya langka dan sholat bersama imam. Di Masjid Nabawi pahalanya 1000 kali, sedangkan di Masjidil Haram pahalanya berapa? 10.000 kali. Dan sholat berjamaah afdalu min sholatil fadh. Ya, lebih sholat berjamaah itu lebih utama daripada sholat sendiri. Bi khamsin wa ishrina darajah atau bi sab'in wa ishrina darajah. Ya, baik 25 atau 27 derajat, tergantung bagaimana kita mengerjakannya. Mungkin ada yang bertanya, kan kita musafir, ya boleh. Kalau kita sedang bersafar dan tidak kita ingin mengambil keringanan, kita sholat zuhur, setelah sholat zuhur kita gabung dengan sholat asar, boleh. Atau misalkan sholat zuhur bersama imam 4 rakaat, kemudian kita sholat asar 2 rakaat, boleh dikerjakan. Taib.
Mungkin ada juga yang bertanya, bukankah Ustadz ya sholat wanita di rumah itu lebih afdal daripada sholatnya di masjid? Sholat di rumah bagi wanita lebih utama daripada sholat di masjid. Wa buyutahunna khairun lahunna, dan rumah-rumah mereka itu lebih baik daripada apa namanya? Itu lebih baik untuk mereka. Maksudnya daripada sholat berjamaah di masjid. Kita katakan rumahnya di mana orang yang umroh? Ada rumah nggak? Ada rumah nggak? Nggak ada. Yang ada hotel. Hotel itu mirip tenda di zaman dahulu, ya. Jadi tetap kita katakan lebih utama sholat di Masjidil Haram. Tapi dengan syarat tidak menimbulkan apa fitnah. Jangan bersolek, jangan pakai wangi-wangian, jangan artinya berdesak-desakan dengan kaum laki-laki, ya. Hadir lebih awal agar tidak mengganggu jamaah dan sebagainya. Allahu a'lam bishawab. Itu untuk para wanita. Nah, terkecuali dia itu berhaji yang rata-rata lama. Di Mekah itu contohnya di Mekah untuk jamaah haji Indonesia kalau haji reguler itu 29 hari atau 30 hari. Nah, kalau seperti itu ya, atau bahkan ya rata-rata 30 hari lah gitu ya. Kalau seperti itu ya, dan dia sudah melakukan aktivitas seperti orang yang biasa, seperti mencuci, memasak, kemudian ya seperti orang yang tinggal mukim, maka dihukumi sebagai orang yang mukim. Allah alam bishawab. Afwan, Ustadz mau bertanya, apakah boleh makan tembakau? Tembakau atau ganja? Jadi tembakau. Tembakau inilah bahan pembuatan apa? Rokok. Ya, bahan pembuatan rokok. Dan ayyul ikhwan rahimani wa rahimakumullah, rokok itu bagi orang yang berakal akan memfatwakan haram. Kenapa? Karena sepakat bahwa dia itu berbahaya bagi kesehatan, ya. Makanya kita katakan ini dihirup berbahaya, dimakan juga termasuk ya berbahaya. Allah alam bishawab. Maka kita katakan ya, baik dia itu asalnya mungkin adalah halal tapi karena juga berpotensi untuk disalahgunakan, maka kita katakan min babi saddi dzari'ah, maka tidak dibolehkan ya, menutup gerbang pintu ke yang haram. Rokok kan ada tembakau. Kalau rokok jelas haram, tapi bagaimana? Oh, ini sudah sama soalnya. Kok bisa sama? Ya. Jadi tetap hal tersebut dihindari. Ya, jangan sampai kita konsumsi. Baik. Ada lagi, ikhwan? Ada lagi dari akhwat? Afan Ustadz, izin bertanya, jika kita memoto bayangan tanpa hijab, apakah termasuk menunjukkan aurat? Oh, jadi bayangan kita yang kita foto gitu ya, ada bentuk lekuk rambut gitu ya? Jawabannya tidak boleh karena bisa membuat fitnah. Ya, bisa membuat fitnah. Taib.
Afan izin bertanya, apakah boleh menerima hadiah dari orang yang agamanya selain agama Islam? Jika dia barang yang hukumnya halal, barang-barang yang halal, maka menerima hadiah dari orang kafir hukumnya boleh, ya. Menerima hadiah dari orang kafir hukumnya boleh dengan syarat barangnya itu adalah barang yang halal. Tapi kalau dikasih babi gitu atau hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, ya maka jangan. Taib. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah kita untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bertaubat, ya. Fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah. Sungguh saya kembali kepada Allah dalam satu hari sebanyak 100 kali. Kita selalu bertaubat, tobat dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah boleh memakai gelang dari batu alam yang mengandung manfaat atau khasiat? Dari mana tahu mengandung manfaat atau khasiat? Dari iklan. Nah, ini kasus ini. Termakan iklan. Jadi ada batu-batuan, terutama biasanya orang-orang Cina tuh. Ini akan menarik energi negatif dan akan menyalurkan energi positif. Subhanallah. Maka yang seperti itu tidak boleh. Jadi secara umum benda-benda itu terbagi menjadi 3. Yang pertama yang ada dalilnya bahwa dia itu memberikan manfaat. Contohnya zam-zam, air hujan, mencium Hajar Aswad, terus minum susu dan sebagainya, batu sauda, madu. Ada dalil. Meskipun kita tidak tahu ilmiahnya di mana. Ya kan? Maka kita yakini dan itu bermanfaat. Ya. Yang kedua, yang terbukti secara sebab kauni. Maksudnya secara ilmiah ada sebab kauninya. Secara ilmiah dia itu mujarab. Maka boleh kita gunakan. Contohnya orang yang kena makan kunyit misalkan ya. Orang yang orang yang sakit ini makan ini, terbukti secara ilmiah itu bermanfaat, ya. Obat ini bermanfaat untuk obat ini, penyakit ini terbukti secara ilmiah. Innallaha la yanzilu da'an illa wa anzalalahu syifaan. Tidaklah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah berikan juga obatnya. Nah, di situ berarti apa? Ada sebab kauni, sebab akibat yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Atau dia secara kebiasaan mujarab. Ya. Boleh. Kemudian yang ketiga, yang tidak ada sebab syar'inya dan tidak ada sebab kauni. Maka ini jatuh kepada memanfaatkan mengambil manfaat dari benda yang tidak ada dalilnya, maka jatuh kepada kesyirikan. Hati-hati. Ya sama, mustika itu kan batu itu diyakini. Ada lagi yang petok kalau bambu yang petok. Apalah bahasa Jawanya itu petuk. Ya, petuk. Jadi kalau misalkan tunasnya itu tumbuh satu ke atas, satunya tumbuh satu ke bawah, dipotong, kemudian ada
isinya tok 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 tok, tok. Pas dibuka kelereng, astagfirullah, dibudike, ya kelereng apa yang ada emas apa coklat-coklatnya, apa bukan coklat, silver dicat sama pilok ya. Ya. Penipuan banyak di sini di bab ini, atau batu akik ditaruh di situ kemudian dilakukan suatu apa agar nyatu. Maka kita katakan ayol ikhwan, itu tidak ada dalilnya, tidak terbukti secara ilmiah, maka yang memakainya jatuh ke dalam kesyirikan. Sama orang-orang kadang masang janur di sana, masang janur di sini. Kalau tujuannya hanya untuk melambangkan ini ada pernikahan, ya la ba'sa bidzalika, tapi ternyata sebagian ada membuat seperti itu sebagai syarat katanya. Loh, kok sebagai syarat? Syarat apaan? Ini nanti biar begini begitulah. Kalau seperti itu tidak boleh, ya. Kalau seperti itu ada syarat-syarat seperti itu tidak boleh. Sama seperti nasi tumpeng, ya kan? Kalau dia niatkan nasi tumpeng itu untuk mendatangkan manfaat atau menghilangkan mudarat, tidak boleh. Tapi kalau hanya untuk dimakan, nasi kuning kan enak ya? Ya enggak? Pengen enggak dapur masakin? Ya, mana? Mana Bang Ipan? Sudah? Oh iya. Dibuat nasi, ya enggak apa-apa, hukum asalnya ya itu adalah syai'un mubah. Tapi kalau dia dibuat bentuk-bentuk tertentu untuk penyembahan atau untuk mendatangkan manfaat yang tidak ada terbukti secara ilmiah dan tidak ada dalilnya, maka jatuh kepada kesyirikan. Allah alam bissawab. Naktafi bihadzal qadar, barakallahu fikum jami'an, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.